Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para pemirsa Radio LSK 107,9 bersama dengan para jamaah majelis taklim Sunan Gunung Jati di rumah di mana saja berada. Sore hari ini petang Rabu menjelang maghrib masih bersama Ustadz Suparno dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Cirebon. Saudaraku, para pemirsa sekalian, kali ini pertemuan yang ke-6. Ya, bisa jadi pada pertemuan hari ini bisa 3 episode ya. Atau kalau waktunya kurang, kita bisa 2 episode. Episode yang ke-6 pada sore hari ini pekan Rabu menjelang maghrib. Hari ini tanggal 6 Mei 2026. Saudaraku, para pemirsa sekalian, kita lanjut di mana saat Rasulullah hijrah keluar dari rumah Sayyidina Ali. Di waktu menjelang subuh terus tak terlihat, tidak diketahui oleh para pengepung rumah Sayyidina Ali yang mereka sengaja ingin menangkap atau membunuhnya dengan upah hadiah sayembara dari orang-orang Mekah Quraisy jahiliyah, 100 ekor unta. Jadi kalau harga 20 juta, 2 miliar hadiahnya, maka berebutlah berlomba-lomba untuk menangkap Rasulullah. Tapi alhamdulillah Rasulullah sudah keluar dari rumah. Mereka kecele, mereka mencari. Ada yang ke barat, ke timur, ke selatan. Kemana perginya Rasulullah? Cari jejaknya. Ya, pagi-pagi terus. Tapi Rasulullah tidak langsung menuju ke Yasrib. Rasulullah ya singgah dulu ya di Gua Sur. Nah, disitulah saudaraku dengan Sayyidina Abu Bakar di Gua Sur. Ya, dicari. Ya, semua pelosok jurusan timur, barat, utara, selatan dibagi kelompok agar kemana larinya bisa tertangkap. Saudaraku, para pemirsa, Allah berkehendak lain. Dalam Gua Sur itu ada sarang laba-laba. Setelah Rasulullah masuk, sarang laba-laba. Sehingga ketika orang mencari ke situ, nggak mungkin ada Nabi Muhammad masuk sini, sebab kalau masuk pasti sarang laba-laba itu akan rusak. Nggak mungkin, logikanya memang begitu. Ya, tapi sarang laba-laba memang melindungi, ya, melindungi Rasulullah beserta Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, mereka sibuk sana kemari mencari. Ya, Rasulullah pun bertahan, belum keluar dulu dari Gua Sur. Kenapa? Ya, kalau keluar akan ketahuan, sebab kalau padang pasir itu kan jarak pandangnya luas sekali, sehingga kalau kelihatan ya kelentab titik itu ada onta sedang berjalan, wah pasti ini Rasulullah akan dikejar dan pasti kena. Makanya
bertahan dulu di Gua Sur, biar mereka mencari ke sana kemari tidak bisa ketemu. Ya. Pemirsa, para jamaah Majelis Taklim Sunan Gunung Jati yang di rumah yang ikut bisa mendengarkan, ternyata ya Sayyidina Abu Bakar punya taktik, ya, strategi. Apa strateginya? Anaknya Abdullah bawa kambing ke Gua Sur, terus susunya diperas untuk minum karena kan padang pasir panas. Terus ya, di samping itu juga kaki kambing itu menghapus jejak Rasulullah beserta Sayyidina Abu Bakar. Ya, jejaknya ya, ruksak terinjak-injak oleh kaki kambing sehingga nggak ketahuan bahwa ada orang di dalam gua. Jadi anaknya Abu Bakar yang namanya Abdullah itu ya menggembala kambing di sekitar gua itu sekaligus memberikan susunya untuk bekal minum dan makan di Gua Sur. Singkat cerita, saudaraku ya, ini luar biasa sekali. Begitu melanjutkan perjalanan menuju Madinah, menuju Yasrib ya, Madinah belum diganti namanya, masih Yasrib. Ternyata apa yang terjadi ketika ada salah seorang yang punya minat dalam sayembara ingin mendapatkan 100 ekor unta. Wah, hawak nih orangnya. Ini hawak ini ya. Orang ini hawak, pengen sendirian. Dia kesana gak ada, kesana gak ada. Nah, rupanya ada jejak unta. Ya, karena sudah perjalanan langsung, tidak terendus oleh kaki-kaki kambing anaknya Sayyidina Abu Bakar, sehingga jejaknya terlihat. Oh, kelihatan ke sana nih. Ya. Ada rombongan lain, wow, ngejar, nanya kepada orang itu. Nah, siapa orang ini namanya? Yang ditanya yang sendirian nih, pengen hadiahnya sendirian. Hawak. Nah, orang ini namanya Surokoh. Surokoh, ya, Surokoh ditanya, tahu Nabi Muhammad nggak? Lewat sini nggak? Oh nggak ada. Tuh sana kayak maksan tuh, coba aja. Ya, di sini saya dari tadi nggak ada kelentam-kelentamnya, tidak ada kelihatannya, tidak ada batang hidungnya. Ya, batang hidung dilihat ya, yang dilihat ya cilgenep, ya jasad manusia bukan batang hidungnya. Nah, saudaraku, ternyata Surokoh ini bisa ngelabui rombongan-rombongan pemuda-pemuda yang sudah berkelompok ingin mendapatkan hadiah. Dikibulin, ya, Loh, kesana, katanya kesana. Ya, nurut rombongan pencari Nabi itu dari kelompok pemuda Quraisy lari ke tempat yang dituju, yang ditunjuk oleh Surokoh. Setelah pergi jauh, baru Surokoh mengikuti langkah jejak kaki unta dan kaki Nabi. Ternyata semakin diikuti, terus semakin jauh, terlihat titik ya hitam dari kejauhan. Orang sedang berjalan dengan untanya. Surokoh pasti ini nih Nabi Muhammad, bakal dapat hadiah 100 ekor unta. Otaknya itu ya begitulah, otak duit, otak dunia. Ya. Ini sudah menjadi ternaknya si Abu Lahab, Abu Jahal, si Surokoh ini. Ya, jadi ternaknya sehingga disuruh dapat sayembara langsung terbul Jahal ya. Ternaknya si Abu Lahab dan Abu Jahal ini langsung, mudah-mudahan aja saya yang bisa menangkap atau membunuhnya, hadiahnya 100 ekor unta. Saudaraku, para pemirsa Radio LSK 107,9 dan jamaah Majelis Taklim Sunan Gunung Jati di rumah, Surokoh ya, kejar mempercepat kudanya. Begitu
terlihat semakin dekat. Ya. Dari pandangan matanya, ya. Langsung kudanya nyungsep, ceplok. Ya. Kudanya bangkit lagi Suroko, kudanya dinaikin lagi, kudanya masih bisa lari lagi, kejar, ya. Ingin lebih cepat dekat dengan Nabi, ingin cepat menangkapnya bila perlu bunuh, ya. Jatuh lagi, nyungsep lagi, ya. Kali ini kudanya nggak bisa lari, sengkle, ya, apa kakinya patah atau gimana, kejeblos di lubang-lubang padang pasir. Suroko masih tetap penasaran, ya. Namanya juga Suroko, serakah, ya. Serakah dari orang Cirebon, serakah, ya. Ingin hawok, ya. Dapatkan sendirian hadiah 100 ekor unta. Ini orang serakah di kita banyak kaya. Sudah kaya masih pengen kaya, yang miskin biarkan miskin. Itu kan, ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin kejepit, makin sengsara. Jadi banyak orang-orang serakah di sekitar kita ini, apalagi di lingkungan mereka-mereka yang sempat bisa mendapatkan proyek-proyek. Wah, luar biasa, ingin mendapatkan proyeknya. Sudah kaya masih ingin dapat proyek juga. Nggak tahu tuh, ya. Dia nggak mikirkan saudara-saudara yang lainnya, ya. Ada proyek yang misalkan dapat sekian, dipotong sekian, dibagi melalui channel ini, ya, sehingga ini sampai kepada rakyat tinggal apanya aja, tinggal icip-icipnya saja dimakan habis, nggak dapat apa-apa, rakyat cuma makan doang, ya. Nah, disinilah, ya. Jangan jadi orang serakah. Sudah dicontohkan zaman Nabi itu ada yang namanya Suroko, serakah. Nah, di situ akhirnya Suroko lari sambil pedangnya tetap nyelempang di sampingnya, kejar lari. Tinggal beberapa meter lagi ingin menyentuh Nabi, nyungsep kakinya keseleo, kakinya, ya. Akhirnya dia jatuh mau bangun tuh agak susah. Dia melihat dari belakang Nabi, kemudian Nabi menolehnya dengan senyum memandang si Suroko. Dilihat, dipandang, Suroko juga ikut memandang. Kenapa di benak Suroko itu begitu memandang wajah Nabi beda? Penampilan Nabi bukan penampilan teroris, bukan penampilan orang-orang yang bisa menculik dan kemudian menganiaya, menyiksa, bahkan membunuh seperti kelompoknya si Abu Jahal, Abu Lahab yang main perintah tangkap bunuh saja. Nabi tidak ada potongan wajahnya, wajah-wajah pembunuh atau wajah pembenci. Sampai Suroko yang mau menangkap dan mau membunuhnya saja, Nabi tetap senyum. Suroko dalam hatinya, ini orang luar biasa, katanya. Ini orang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa bagaimana? Kalau bukan orang sembarangan ini, ya, ini orang sembarang. Kalau bukan orang sembarangan, nggak mungkin lah, ya, punya sebagus dan sewibawa itu. Wajahnya ceria, wajahnya penuh senyum, ya, tidak menunjukkan kebencian. Inilah wajah yang tergambar di dalam Al-Quran. Simahum fi wujuhihim min asarit sujud. Luar biasa, ya. Akhirnya Suroko kemudian menyatakan, mengurungkan, ya, niatnya. Begitu ditanya, mau apakah kau Suroko kesini? Aku mau membunuhmu, menangkapmu, membunuhmu agar dapat hadiah 100 ekor unta. Lantas kenapa kamu gak bunuh saya? Lantas kenapa kamu gak menangkap saya? Tidak, engkau tidak layak untuk dibunuh. Engkau tidak layak untuk ditangkap,
untuk ditukar dengan 100 ekor unta. Tidak. Aku sudah berubah niat. Aku siap taslim, bersyahadat. Luar biasa. Suroko akhirnya bersyahadat masuk Islam. Dan kemudian Suroko kembali. Kembalinya Rasulullah ke masyarakat Quraisy, orang-orang kafir musyrikin, tidak diceritakan bahwa dia sudah masuk Islam. Suatu saat nanti setelah Islam berkembang dan seterusnya, ya, begitu banyak pengikutnya dan begitu hebatnya Islam, maka Suroko baru tampil bahwa dia sudah Islam saat Nabi Muhammad hijrah menuju Yathrib. Luar biasa, ya. Inilah ya satu contoh orang menggunakan akal dan pikirannya. Menggunakan akal dan pikirannya. Di mana akal dan pikiran dijadikan untuk standar menilai baik dan buruk. Ya. Baik dan buruk ya dilihat ya dengan cara berpikir yang normal, yang cerdas, ya berpikir yang lurus, yang bersih, ya. Kemudian hatinya juga nuraninya dipakai sehingga antara pikiran dan nurani bisa menjadikan satu kesimpulan, bisa kemana cenderungnya hati kita, apakah masih menjadi orang yang bersifat serakah kayak si Suroko, atau masih memusuhi Nabi, atau kemudian malah mendukung perjuangan Nabi dalam menyebarluaskan Islam. Inilah ya satu contoh bahwa mengenal iman, mengenal Islam itu ya dari asalnya membenci, bahkan ingin menangkapnya, ingin membunuhnya. Dari kebencian itu kemudian timbul rasa cinta dan kasih sayang. Nah, disinilah ya, mari ya jangan menunjukkan kebencian kepada Islam, jangan menunjukkan ya ketidaksukaan kepada Islam, apalagi memusuhi Islam, karena Islam tidak mencari musuh. Islam itu damai, Islam itu indah, Islam itu ruhama'u bainahum, saling kasih sayang, bersatu, bagaimana membangun masyarakat ya kebersamaan, sampai juga bisa membangun bangsa dan negara dengan apa? Dengan akhlak kebersamaan, cinta sesama manusia, bersaudara, bersatu. Cinta sebagai satu ungkapan yang indah dalam bagaimana mengenal sesama manusia. Jangan menunjukkan kebencian. Nah, disinilah luar biasa keberhasilan ya Islam dalam menundukkan hati-hati yang penuh dengan kebencian. Contohnya Suroko yang tadinya bersifat serakah ya membenci Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Demikian saudaraku ya, ayat yang menegaskan Rasulullah hijrah itu karena memang orang-orang Mekah mau membunuhnya, mau menangkapnya, mau memenjarakannya. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka orang kafir ingin menangkapnya, ingin memenjarakannya, ingin mengusirnya, bahkan ingin membunuhnya. Mereka berencana seperti itu, tapi Allah punya rencana lain, yaitu berhijrahlah wahai Rasulullah beserta para pengikutnya, maka berangkatlah hijrah karena ada perintah. Luar biasa perjalanan hijrah ini. Mari kita sambung kepada episode yang ke-7. Nah, hari ini kita sambungnya dengan episode yang ke-7 supaya nanti bisa kita simak tidak begitu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.